Ada sukacita pagi ini? Amin. Pagi ini pagi yang spesial. Sebagian besar dari jemaat keluarga besar GBI Betani merayakan Happy Chinese New Year ya. Saya mewakili gembala dan seluruh pengerja GBI Betani Forest Garden juga ucapkan Happy Pacai, Happy Chinese New Year ya untuk semua yang merayakannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak akan khotbah lama-lama karena sudah banyak pesan. Jangan lama-lama ya Bu ya, kita mau cari angpau. Kagak GPL, gak pakai lama ya, cepat saya sama saudara. Makanya saudara konsen ya, supaya di waktu yang singkat, cepat tapi dapat. Amin. Oke. Ini adalah tema sekaligus topik yang diberikan oleh Sinode GBI sepanjang tahun 2023 supaya kita semua umat Tuhan kembali hidup berfokus pada Kristus ya. Dan di bulan Januari ini subtemanya kita mengambil Yesus jaminan hidupku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun 2023 masih panjang nih. Bener ya? Kita baru jalanin berapa hari? 22 hari ya, hari ini tanggal 22 kan ya? Ya, baru 22 hari, masih panjang itu 2023. Memasuki 2023 pasca pandemi Covid, sebenarnya banyak orang berharap tahun 2023 ini tahun kebangkitan, tahun pemulihan gitu ya. Tahun dimana banyak sektor yang terkena imbas pandemi Covid kemarin bangkit kembali. Tapi rupanya saudara, tidak semudah itu juga. Baru saja berbagai negara ya di semua benua ya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, semua benua bangkit untuk pulih dari pasca pandemi Covid. Tiba-tiba ada perang tuh, Rusia Ukraina ya. Sampai hari ini belum kelar perangnya. Gak tahu udah berapa banyak korban jiwa, berapa banyak korban harta, orang kehilangan tempat tinggalnya gitu ya, orang kehilangan pekerjaannya. Wah, pokoknya menyedihkan banget ini perang. Lah yang perang kan mereka berdua, iya sih. Tapi imbasnya juga ke berbagai negara yang lain. Mereka produsen dan pengekspor minyak ya, minyak mentah dan gas cair. Mereka stop untuk suplai ke berbagai negara dan akibatnya berbagai negara khususnya Eropa mengalami krisis energi. Akhirnya menjadi mahal energi, bisa ditebak. Kejadian berikutnya adalah banyak perusahaan-perusahaan tidak bisa bertahan dan badai PHK nggak bisa dibendung. Saya mengamati kalau saya lihat liputan dunia dalam berita ya saudara ya, zaman sekarang ini ya, akibat resesi ekonomi yang diperkirakan 2023 ini akan begitu tajam. Saya lihat berbagai negara ya, mau itu negara bentuk monarki, bentuk liberal, republik, negara demokrasi, komunis, bahkan negara bentuk macam-macam juga kayaknya tetap merasakan imbas ini saudara. Tetap terjadi gelombang demonstrasi di mana-mana. Tetap ada rasa ketidakpuasan akan pemerintahan yang ada. Serem-serem saudara demonstrasi di luar negeri ya. Mungkin negara kita juga terjadi, tapi masih bisa dikendalikan. Bapak Jokowi bilang kita semua harus punya sense of crisis karena akan banyak negara-negara yang ekonominya bakal ambruk. 40 negara dipastikan sudah pasti dan seluruh kementerian diminta peka dan antisipasi. Ya saudara, ribet juga deh kalau dipikirin mah. Terus kalau udah begini kejadiannya, kita mau gimana nih? Apakah kita anak-anak Tuhan akan pesimis? Oh tidak, life must go on, hidup terus berlanjut. Biarlah semua ini memang dilihat dari kacamata para pakar dan memang nggak ada salahnya juga kita tahu supaya kita tahu juga keadaan dunia secara global. Nggak ada salahnya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan janganlah kita melihat ini semua membuat kita jadi pesimis gitu. Kita ambil contoh misalnya Raja Daud ya, slide berikut. Raja Daud pun mengalami hal-hal yang mungkin kurang lebih kesulitannya sama seperti kita hari ini,
Tapi Raja Daud bisa menulis dalam Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, ini yang harus kita contoh. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang orang bilang bakal terjadi dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam hari-hari ke depan yang akan kita hadapi, kita mau contoh Daud bilang, mataku tetap tertuju pada kasih setiamu. Berfokus pada kasih setianya Tuhan, hidup dalam kebenarannya, jadi kita tetap kuat. Amin saudara. Contoh kedua, misalnya Musa. Siapa tidak kenal Nabi Musa? Beliau adalah seorang nabi besar yang sangat dikenal dan diakui oleh 3 agama besar, Kristen, Yahudi, Muslim mengakui Musa. Musa lahir saat situasi dan kondisi juga kurang baik. Bayi Musa mau dibunuh oleh Firaun yang merasa Bani Israel begitu banyak dan dia menjadi takut tersaingi, sehingga semua bayi yang lahir kalau itu laki-laki kudu dibunuh. Musa dialirkan oleh ibunya di Sungai Nil dan singkat kata dia menjadi putra angkat putri Firaun. Saudara, Musa adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan. Bayangkan saudara, 430 tahun begitu panjang umat Israel ada dalam penjajahan di Mesir, tapi Musa kala itu menjadi anak angkat putri Firaun. Dia punya kesempatan untuk mengecap pendidikan dan hikmat yang terbaik dari orang-orang Mesir. Saudara, pada waktu itu peradaban bangsa Mesir memang lebih maju daripada bangsa-bangsa lain. Waktu saya lihat relief di Mesir itu memang sangat detail diceritakan bagaimana putri Firaun itu mengangkat Musa ini menjadi putra kesayangannya. Dan saya pikir memang itu rencana Tuhan ya saudara ya. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan disinyalir ditulis oleh Nabi Musa. Kita lihat itu kelima kitab begitu sistematis, begitu runut, begitu detail ditulis oleh Musa, dan udah pasti Musa orang yang kompeten. Gak mungkin ya orang yang rada-rada on tulis Kejadian, Keluaran, Imamat begitu rinci, gak mungkin. Musa memang dipilih oleh Tuhan secara langsung, dan Musa adalah pemimpin yang hebat. Dia membawa hampir 2 juta orang umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Waktu itu saya pernah pikir 2 juta orang, hitungannya dari mana ya? Apa benar 2 juta begitu ya? Saya pernah dengar 2 juta, tapi dari mana gitu hitungannya saudara ya? Ternyata memang benar saudara, dalam kitab slide berikutnya, dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 45-46, setelah 1 tahun mereka keluar dari perbudakan, masih dalam perjalanan nih saudara ya, Musa mengadakan sensus pertama. Musa menghitung laskar Israel ya, yaitu laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Itu doang yang dihitung. Perempuan, anak-anak, suku Lewi yang melayani di kemah peribadatan dan bangsa lain tidak dihitung. Jadi hanya laki-laki 20 tahun ke atas sanggup berperang dihitung dan dapat angka 603.000. Saudara, kita berpikir kalau seandainya dari 603.000 itu ya 50% aja menikah, berarti kan punya istri ya, berarti 300.000 lah taruh. Satu keluarga aja punya anak 3. Zaman itu anaknya banyak-banyak pak, banyak-banyak bu. Satu keluarga bisa 10, 11, 12 gitu ya, selosin anak ya. Ini namanya zaman bahla, zaman dulu. Tapi taruh udah 3 aja satu keluarga ya, berarti bisa angka 900.000. Ya 600, 300, 900, belum bangsa lain, belum suku Lewi. Ya benar juga ya saudara ya, mendekati angka 2 juta orang, mungkin lebih kali. Saudara bisa dibayangkan, Musa pemimpin yang fokus pada panggilan Tuhan dan dia pemimpin yang hebat.
bahwa 2 juta orang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian tanpa persiapan logistik, tanpa persiapan peta atau GPS, tanpa persiapan sarana dan prasarana. Pasti nggak ada rest area ya, nggak ada minimarket, nggak ada toilet itu. Bagaimana itu urusannya saudara ya? Ini gereja dulu sebelum pandemi pernah tuh ada acara ibadah padang ke Kebun Raya Bogor kalau nggak salah mah. Banyak juga jemaat yang ikut, sampai berapa bis itu. Panitia bawa segitu aja, kelayaran. Susah saudara ya, padahal kagak minat kagak apa, pulang kebaktian permainan sebentar udah gitu balik. Lah ini bawa 2 juta orang loh saudara ya. Hebat ya, saya bayangin, buset, hebat ya Musa ya. Benar-benar dia pemimpin yang punya kapasitas luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi renungan kita pagi hari ini adalah kenapa sih lanjut kita harus berfokus pada Kristus. Kenapa sih hidup berfokus itu penting? Kenapa nih kita mau belajar? Yuk cepet aja ya, mau pada cari angpau nih ya. Yang pertama, fokus itu penting karena menentukan keberhasilan kita. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab apa saudara? Pandangannya ia arahkan kepada upah. Itu dicatat dalam pahlawan iman, dalam Ibrani pasal 11. Saudara, waktu kita berfokus, biasanya keberhasilan menjadi milik kita. Keberhasilan kadang-kadang bukan hanya milik orang-orang pinter, tapi juga milik orang-orang yang punya arah dan tujuan jelas dalam hidupnya. Bisa juga berhasil. Musa berhasil. Dia fokus pada pandangan yang ia arahkan kepada upah. Ia fokus melihat apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara lihat permainan sepak bola, tempo hari Piala Dunia tuh ya, bapak-bapak ya suka lihat bola ya, suami saya juga tuh Pak Gembala suka lihat bola. Waktu saya nemenin beliau nonton bola, saya memikir begini, lah ilah itu bola satu diperebutin. Dibawa ke sono, dibawa ke sini gitu ya. Kenapa sepak bola bisa begitu seru dan digandrungi oleh orang seluruh dunia? Kenapa saudara? Karena ada gawangnya. Pernah gak saudara mikir orang main sepak bola kagak ada gawangnya? Ya itu mah ampun dah, kapan kelarnya atuh. Harus ada gawangnya. Hidup kita juga begitu nih. 2023 masih panjang, mumpung masih bulan Januari. Ayo bikin goal setting, bikin target, bikin pencapaian, achievement apa yang saudara mau capai gitu. Bawa itu di dalam doa, lakukan yang terbaik, dan harus pandangan kita fokus pada Tuhan. Saudara, suatu kampung ada perlombaan balap lari antar anjing ya. Jadi satu komplek itu siapa-siapa yang punya anjing piaraan boleh ikut dah lomba lari. Ya saudara, namanya komplek perumahan ya, kadang-kadang anjingnya kan ras yang bagus-bagus tuh saudara ya. Ada yang saya kurang ngerti ras-ras anjing ya, pokoknya macem-macem dah. Itu bakalan diprediksi menang gitu, anjing yang rasnya bagus-bagus itu. Tapi ada Bapak Situmorang, dia punya anjing si Bruno, anjing biasa itu mah saudara, anjing kampung ya. Ya nggak bagus lah penampilannya, namanya juga anjing kampung, anjing biasa saudara si Bruno. Dijejerin juga tuh si Bruno di situ. Jadi nanti pas prit gitu lari siapa yang menang. Tapi sebelum di prit itu si Bapak Situmorang membisikkan sesuatu pada si Bruno. Nggak tahu ngomong apa. Pas prit si Bruno yang menang saudara. Lumayan hadiahnya 5 juta. Waduh. Akhirnya panitia dan warga di komplek bingung. Itu Bapak Situmorang bisikin apa sih? Itu apa anjing kampung kok bisa menang begitu ya? Kudunya yang menang kan yang anjing bagus-bagus itu saudara. Ditanya, Pak, emang bisikin apa tadi Pak?
Bukan apa-apa. Aku cuma bilang sama si Bruno, kau menang atau kau kurica-rica. Bruno gak punya pilihan, dia harus menang. Saudara, itu sebenarnya filosofi kehidupan loh. Waktu kita gak punya pilihan, kita pasti akan push diri kita maksimal. Saya dan Pak Ginanjar sudah memilih mengabdikan diri menjadi hamba Tuhan di tempat ini, menjadi gembala, dan juga gak punya pilihan. Kami bukan orang kaya, bukan pengusaha, gak punya apa-apalah saudara, gak punya pilihan. Makanya kami harus menjadi gembala yang berhasil, gembala yang berdampak, gembala yang mempunyai nilai. Karena emang gak ada pilihan lain, udah cemplung di situ. Nah saudara, hati-hati, ada 3B yang bisa membunuh goal setting saudara. Yang pertama adalah rasa bimbang. Rasa bimbang itu begini loh saudara. Saudara bimbang gitu, aduh bisa kagak ya? Kayaknya itu bukan kelas saya dah. Kayaknya itu terlalu muluk-muluk dah. Kayaknya gak bisa saya. Bukan level saya. Saya gak mampu. Nah itu bimbang tuh saudara. Bimbang. B kedua, bosan. Bosan itu pertama-tamanya doang, anget-anget ayam. Ya semangat, menggelora ya, mau pelayanan, mau pekerjaan apa semangat 45. Tapi kesana-sananya B, bosan. Akhirnya hilanglah motivasi saudara. B ketiga, bingung. Bingung itu nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Aduh mau kerja apa ya? Aduh mau pelayanan apa ya? Aduh keluarganya mau dibawa kemana ya? Bingung gitu. Jadi hati-hati tuh, bimbang, bosan, bingung. Jangan sampai membunuh goal setting kita. Nah sekarang mumpung tahun baru dah, katakan sama sebelah kanan atau kirinya aja dah, jangan bimbang, jangan bosan, jangan bingung. Tuhan ada di antara kita. Luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, mengapa fokus itu penting? Karena fokus turut menentukan daya tahan atau kekuatan kita. Saudara, waktu Musa menjadi pemimpin membawa umat Tuhan, di tengah-tengah perjalanan bukannya gak ada masalah saudara. Masalah begitu banyak. Itu umat yang keras hati. Firman Tuhan katakan mereka bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa yang suka bersungut-sungut. Wah berat saudara Musa itu. Saya kalau membaca perjalanan kepemimpinan Musa, saya berpikir, dia hebat tuh Musa ya. Kalau orang zaman sekarang udah bisa piansui kali ini begini ya. Ada makanan ngamuk itu bangsa, nggak ada makanan lebih ngamuk. Ada air ngamuk, nggak ada air ngamuk. Wah pokoknya Musa itu luar biasa juga dia. Tapi firman Tuhan mengatakan waktu kita fokus pada Tuhan kita punya kekuatan. Kalau engkau tawar hati, kata Amsal 20 ayat 10, pada masa kesesakan kecillah kekuatan. Tidak ada orang yang mau ditimpa storm atau badai. Gak ada yang mau lah. Tapi bukan gak mungkin dalam perjalanan hidup kita badai itu bisa datang. Ya, tapi pilihannya adalah fokus on Jesus. Don't look at the storm. Fokus pada Kristus. Jangan fokus dan lihat pada badainya. Badai bisa berupa apa? Bisa berupa sakit penyakit. Tiba-tiba kita divonis dokter sakit. Pak, umur bapak tinggal 4 bulan lagi. Itu storm, badai yang paling besar. Bisa jadi storm itu saudara di PHK dari pekerjaan. Storm itu bisa berupa istri saudara minta cerai. Storm itu bisa berupa suami dibawa kabur sama pelakor. Macam-macam storm itu buat tiap orang saudara. Tapi pilihannya adalah jangan fokus pada storm itu, tapi fokuslah pada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rupa-rupanya rusa punya kekuatan berlari lebih cepat dari macan atau cheetah ya. Kalau kita lihat film dokumenter, itu rusa bisa diburu oleh harimau.
Kenapa ya? Padahal rusa punya kecepatan berlari 80 sampai 90 km per jam katanya. Kalau macan 60-70 km per jam. Padahal kan kecepatan rusa ya. Kok bisa ya diterkam? Rupanya ada kebiasaan buruk dari rusa itu, saudara. Waktu dia berlari dikejar sama harimau, dia larinya tuh nggak fokus ke depan gitu. Dia lari tapi sambil tengok-tengok begitu. Akhirnya pas dia tengok-tengok itu mengurangi kecepatan berlarinya, sehingga itu rusa diterkam oleh si harimau atau macan itu, saudara. Ya, hidup juga begitu kali ya. Jangan terlalu banyak lihat ke belakang, tengok-tengok ke belakang. Boleh nggak lihat masa lalu ke belakang? Boleh juga sih. Itu karena masa lalu itu kadang-kadang seperti kaca spion. Waktu kita setir mobil ada kaca spion, kadang-kadang kita harus lihat juga, ya, buat introspeksi. Tapi nggak boleh terus-terusan lihat kaca spion, nabrak. Fokusnya harus tetap lihat kaca depan, begitu ya. Saya pernah belajar mengemudi, saudara ya, di sekolah mengemudi. Itu instruktur saya bilang, aduh si ibu lupa mulu, lihat spion bu, lihat spion. Awas bu, awas ada motor, kayak gitu ya. Aduh, susah juga mengemudi, ternyata saya nggak lulus, saudara. Ya, itu sebenarnya kehidupan, saudara. Lihat ke depan lebih banyak dari lihat ke belakang. Karena kalau lihat ke belakang udah berlalu. Ada dua tipe orang, saudara, mengenai ke belakang itu, masa lalu itu. Pertama, orang yang membanggakan masa lalunya. Tepuk dada dia. Dulu saya pelayanan. Dulu saya worship leader terbaik. Dulu saya tidak pernah absen gereja. Dulu, tapi kan dulu itu mah, ya. Ada seorang om-om kalau bicara sama saya, Bu Tuti, dulu nih ruko-ruko di Polis tuh murah Bu Tuti. Kalau om tahu bakalan mahal, om beli serenteng katanya. Rambutan kali serenteng ya. Dia bilang, om, masa lalu itu mah om, zaman dulu kalau nggak punya duit mah susah. Sama, zaman sekarang juga sama, nggak punya duit mah susah katanya. Iya udahlah, masa lalu itu mah. Ada yang begitu. Ada juga orang yang terlalu menyesali masa lalu. Merasa dulu masa lalunya buruk, masa lalunya kelam, tidak layak dan lain sebagainya. Jadi dua-dua itu kurang baik, saudara. Yang penting adalah fokus pada Kristus. Amin. Saudara, di dunia ini, tahukah saudara, batu yang paling mahal adalah batu berlian. Kecil aja mahal dia. Ya, mahal. Berlian, saudara. Saya pernah lihat doang, beli mah kagak. lihat doang, ya di Thailand apa di mana waktu itu pergi tuh jalan-jalan, lihat doang, mahal emang saudara, berlian. Batu yang paling mahal berlian, batu yang paling murah katanya batu arang. Ya, sama-sama batu, kenapa yang satu paling mahal, yang satu paling murah? Apa yang membedakannya? Prosesnya. Berlian diproses sedemikian sulit, bahkan ada yang ditemukan di bawah permukaan kerak bumi kayak gitu, diprosesnya sulit ya, begitu lama. Kalau batu arang gampang, dibakar dong bentaran jadi arang ya. Nah, kadang strom kita itu seperti proses saya berbeda, proses saudara berbeda, tapi pilihan di tangan kita. Kita mau jadi batu berlian apa batu arang? Kalau mau jadi batu berlian, kita akan jadi orang-orang yang qualified di hadapan Tuhan. Amin. Amin ya, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir pulang. Kayak anak sekolah, kita pengen pulang cepat ya. Udah terakhir ya. Ya, fokus pada Tuhan juga menentukan kuasa mujizat yang kita alami. Saudara, tidak ada pribadi yang saya pikir mengalami mujizat begitu sangat banyak ya, seperti Musa ya. Bagaimana tidak, saudara? Ada tiang awan, ada tiang api, mana turun dari surga, gunung batu bisa keluarin air,
ada pohon korma di tengah padang pasir yang begitu kering ya, masih ada loh sampai sekarang pohon kormanya. Ada sumur di tengah padang gurun. Musa ini luar biasa mengalami mujizat Tuhan, sampai laut pun Tuhan perkenankan untuk terbelah menjadi dua sehingga umat Israel bisa lari dari kejaran orang-orang Mesir. Wih, mujizat Tuhan yang dialami oleh Musa luar biasa karena dia berfokus pada Tuhan. Saudara, belajar berfokus dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya juga belajar. Biar kate udah nenek-nenek begini nih saudara ya. Ada juga orang yang mengalihkan fokus saya. Dia bilang, Bu Tuti, Bu, mau cari sambilan gak Bu? Sambilan apa? Kita buka kos-kosannya Bu. Ya, saya beli kos ini berapa kamar begitu ya. Kita share profit gitu. Ibu yang kelola. Ya, saya mah fokusnya mengembalakan jemaat, jadi bukan ibu gembala, jadi ibu kos. ayo, terima kasih, tapi jangan saya lah, jangan, bukan fokus saya. Ada lagi yang bilang, Bu Tuti, kita buka sekolahan yuk. Udah pokoknya ibu mah tinggal duduk aja dah. Pokoknya udah ada dah sekolahnya, ada muridnya, ada gurunya, ada udah ibu udah yang kelola sekolahan. Bukannya tidak baik, semua baik. Tapi itu bukan fokus saya. Saya hanya ucapkan terima kasih, jangan saya dah. Udah saya mah ngangon aja, tugas saya ngangon. Ngangon jemaat GBI Betani, udah gitu ya. Dia bilang, Bu, buka agent travel Bu, ayo Bu ikut Bu. Pelayanan misi itu ya, kemana. Aduh, saya kagak tega sama jemaat. Nanti jemaat 3 bulan baru saya nongol lagi di sini, begitu ya. Nggak mungkin lah. Jadi saya tidak fokus ya saudara. Saya bilang enggak gitu, jangan saya, bukan itu fokus saya. Saudara, kalau kita berfokus, kita bisa alami mujizat Tuhan. Amin. Apapun itu, belajar fokus. Tempo hari saya temenin ibu-ibu, dan saya juga memang mau beli juga saudara ya, ke toko itu saudara, bukan toko, pasar buah itu yang mau jalanan ke balai kota dekat sebelah rel kereta api, ada tuh pasar induk, pasar buah ya. Saya demen di sana lihat saudara ya, orang pada pembelian apel, anggur, itu jeruk gede-gede, buah pir segala macam tuh gitu ya. Ya saya beli aja dah tuh jeruk kecil-kecil begitu ya. Waktu lagi belanja begitu, saya lihat ada orang beli anggur. Tapi anggurnya cakep, warnanya hitam saudara, anggur hitam. Buahnya tuh masih seger banget, masih ada tangkai-tangkainya begitu ya. Saya bilang sama si engkonya, kok berapa duit tuh anggur? 750.000 Ci, mau beli Ci? Kagak, nanya doang. Dalam hati saya, aja buneng, mahal amat ya. Masa ilok saya makan anggur sampai 750.000, kayaknya saya berdosa amat begitu ya. Tapi bagus ya Tuhan, saya kepengen. Tapi udahlah, janganlah. Udah nanti aja, kapan-kapan aja. Itu siang hari saudara, antara jam 12 jam 1 siang gitu. Saudara, emang Tuhan adalah Tuhan. Jam 4 sore ada orang bawain saya percis anggurnya seperti yang tadi saya mau. Saya bilang, Tuhan, masih ada yang mujizat Tuhan buat saya. Makasih ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Aduh, makan anggur sampai meleleh air mata. Perkara kecil nih saudara ya, tapi buat saya itu mujizat Tuhan. Saudara, mujizat bukan hanya bicara tentang hal-hal yang besar. Kita masih hidup hari ini, masih bernapas, masih sehat, masih bisa kyonghi hari ini. Itu juga mujizat. Amin. Berapa banyak orang tidak bisa ibadah hari ini, tidak bisa bangun dari tempat tidur hari ini. Ya, aduh saudara, mujizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun kecil itu luar biasa dari Tuhan. Saudara, menutup khotbah saya, kita harus mengendalikan perkataan-perkataan kita supaya kuasa mujizat tetap kita alami.
Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Banyak, semua orang kenal ya, seluruh dunia. Dia penemu terhebat, pemenang banyak hadiah Nobel dan lain sebagainya. Tapi rupanya saudara, Albert Einstein waktu masih kecil, umur 4-6 tahun gitu, dia mengalami kesulitan berbicara. Sehingga guru-gurunya merasa ini anak terlalu bodoh, gak bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Akhirnya mamanya Pauline Korts diberikan surat oleh pihak sekolah yang bunyinya adalah, anak ibu terlalu bodoh, kami dewan guru tidak sanggup mendidiknya, tidak sanggup mengajarnya. Mulai besok anak ibu tidak usah lagi berangkat ke sekolah. Coba kalau kita yang dapat surat begitu, kita pasti panik, kita pasti darah naik semeter, kita langsung panggil itu anak, aduh tong, kita bisa ngebukin kali itu anak, kenapa bego banget gitu ya saudara ya. Tapi maminya Albert Einstein, Pauline Korts, tidak demikian. Dia panggil anaknya dan dia bilang, Albert, ada surat dari sekolahmu. Surat apa mami? Apa bunyinya mami? Bunyi surat itu adalah, kamu terlalu pinter, dewan guru tidak sanggup mengajarmu. Jadi mulai besok mami yang akan mengajar kamu dan mami akan panggil guru. Homeschooling nih saudara ceritanya kalau zaman kita kayak gitu. Dan bisa dilihat Albert Einstein menjadi orang yang hebat. Kadang-kadang mukjizat tidak terjadi karena mulut kita, perkataan kita, omongan kita. Saya juga harus bertobat. Kadang-kadang langsung aduh, itu mendukakan hati Tuhan. Tapi kalau kita mau alami kuasa mujizat, kita fokus pada Tuhan, kendalikan perkataan kita, dan percayalah mujizat pasti kita alami. Amin. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah kita harus tetap berfokus kepada Tuhan, karena tahun 2023 ini mungkin bukan tahun yang baik-baik saja, mungkin bukan tahun yang mudah, tapi tetaplah fokus pada Kristus. Karena pada waktu kita berfokus pada Kristus, fokus itu menentukan keberhasilan kita, menentukan daya tahan kekuatan kita, dan menentukan juga mujizat yang bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Hidup berfokus pada Kristus, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim musik, worship leader dan singer untuk maju ke muka.